Coba ceritakan dari mana ceritanya bapak bertemu sama yang mengaku buruh satu marga bapakmu itu apa? Gimana ceritanya? Bapak kan kemarin berangkat ke sini Kalam pulang. Ah, Setelah ini meninggal. terus? Dia ke sana. Hmm, Nah, setelah di sana itu udah ada 1 tahun. hmm, Nah, nggak tahu keberadaannya di mana. Tinggal di tempat siapa. iya, Entah kerja di mana nggak tahu. Sempat bilang komunikasi sama kami kan anak-anaknya. iya, Jadi kami suruhlah pulanglah dia. iya. Pulang. Itu perempuan itu nggak langsung ikut sama bapak duluan pulang. Udah bapak pulang terus kami tahunya perempuan itu dia ikut karena kan anak-anaknya merantau semua. Iya. Kami tahunya perempuan itu udah ada di rumah, kami tanya ini siapa ini tuh nabung kayak gitu. Iya. Oh, aku tengok juga di KTP-nya kan boleh orang. Jadi aku berpikiran oh iyalah mungkin guru karena satu kampung juga di kampung sana di kampung Mesir. Iya. Oh ya jadi udah aku pun kenal sama guru hutang itu. Kalau ketemu di kalau sana nggak tahu gimana cerita yang mereka bisa ketemu. Nah sekarang yang diceritain yang opung itu masuk ke dia itu disuruh kayak gini itu semua itu betul atau enggak gitu biar bapakku itu enggak capek-capek kan. Di mana sekarang bapakmu itu sama namburumu itu? Di Riau sih gitu lah. Terus bapakmu nggak kerja? Nggak kerja? Berladang. Berladang. Jadi namburumu itu di rumah saja? Berladang juga lah itu kan bapak. Terus apa yang sudah dikasih bapakmu sama yang mengaku namburumu itu? Apa yang dibuat? Kalau datang kan tulang kalau datang yang opung-opung itu dia cuma minta demban. Terus minta nemban apa lagi? Udah minta demban tapi non-stop terus nanti dari jam 9 Dia non-stop ngapain aja makan demban? Hanya untuk makan demban saja? cerita nanti yang datang tuh ganti-gantian. Memang sih udah aku tengok tapi nggak masuk akal cuma Ciri-ciri masa datang cuma cerita-cerita doang? Orang juga di kedai kopi bisa kok bosan di kedai kopi, apalagi dengan aku namburu yang nggak tahu apa-apa hanya untuk nemani demban. Masuknya apa itu? yang datang itu banyak Mau mbak hanya ngakunya ada ini ada ini. bisa kalian bawa buruh hutang itu sama bawa ke rumahku? Kami usahakan dulu tulang Kalau mau bapakmu selamat biar tidak ditokoi orang, bawa ke rumahku. Kalau soal nanya siapa nambur di badannya yang ngaku-ngaku namburumu itu buru apa tadi itu buru si otang itu ya saya nggak bisa pastikan tapi kalau di depanku bisa aku ngobrol sama yang di badannya itu benar atau tidak. itu kami rembukan lah dulu sama keluarga tulang. Ya udah kan artinya kan yang aku bilang tadi bukan saya belum berani mengatakan menjas belum nggak ada namburu yang menemani yang buru si otang itu bukan. Artinya kalau bapakmu itu sama yang mengaku namburu itu datang ke rumah saya, ya biar saya ngobrol sama mereka. Ya bisa jadi kan bapakmu ditipu, ngaku-ngaku namburu biar bisa makan. Ya aku juga curiganya itu. Iya kan? Iya. Semua yang mau dibutuhkan dibeli bapakmu, soal entah apapun itu kan uang semua yang keluar itu. Iya itu lagi.
Jadi gimana? Itu kan terlalu banyak sekarang orang yang mengaku-aku Namburu datang, ini Namburu ini datang, Namburu ini datang. Entah apapun yang datang. Hmm. Coba kalian rebutkan dulu. Jadi sekarang posisi bapak itu sama Namburu itu di mana? Di Riau. Iya di Riau. Coba lah atur dulu. Kapan bisa kalian datang? Iya tulah mungkin lah komunikasi sama orang udah berdua. Parentina saya akan bantu, tapi harus ke rumah saya. Kalau melalui telepon saya tidak bisa bantu orang. Saya hanya kasih saran aja. Mana mungkin saya ngusir hantu dari melalui telepon aja? Nggak mana mungkin itu. Harus jumpa baru Cyclops bisa katakan dia penipu atau gimana setelah jumpa. Pokoknya pintu rumah saya terbuka buat siapa saja yang sudah janjian datang ke rumah saya untuk dibantu. Iya tulah. Nah, itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Itu aja tulang, makasih banyak ya tulang. Ya udah, sama-sama ya. Pokoknya tulang tunggu kabarnya perkembangan ya. Ya udah ya, selamat siang ya, Horas ya. Tulang kamu harus tulang. Selamat siang guys. Ya beginilah ternyata keluhan orang datang ke saya yang mengatakan ada Namburunya, opungnya datang. Tapi di saat saya suruh datang ke rumah saya, mentok, gak ada yang berani datang. Maunya minta tolong dari handphone saja, mana mungkin ya. Padahal uangnya sudah banyak habis. Masa mau datang ke rumah saya saja susah. Ya, ini modus-modus penipuan banyak sekarang yang pada peon mengujakkan, mengatakan ada Namburu itu di dalam badannya. Ini sudah modus-modus lama. Yang ini harus diberantas ya. Saya siap memberantas yang mengaku-ngaku, yang mengatakan saya melihat ada Namburumu di badanmu, ada ini semuanya. Ini harus kita kaji secara nyata ya, penipuan yang dibuatnya, contohnya membeli ini, membeli itu, tapi sama sekali kedatangan leluhur itu Namburu atau opung itu memang tidak berwujud nyata, tapi setidaknya tidak ada pembuktian yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Malah bisa secara materi kita tetap rugi, bisa terjual entah apa barang-barang kita, harta kita, hanya karena penipuan-penipuan seperti ini. Bila ada yang mengatakan ada Namburu, ada opung di antara saudara, teman, keluarga, entah siapapun itu, segera bawa ke rumah saya. Saya bisa pastikan ada Namburu atau tidak di dalam tubuh seseorang atau tidak. Karena kedatangan leluhur itu versinya 2-1 untuk mendampingi kita, untuk mendampingi perjalanan kita, membuat kesuksesan kita, menjaga apapun niat-niat jahat orang untuk kita. Nah itu satu kedatangannya. Yang kedua, ini yang tidak bisa semua orang ya. Leluhur itu datang, Namburu itu datang, opung itu datang untuk bisa kita menjadi pengobati, namanya bisa mengobati orang yang sakit. Nah itu ya dua kedatangannya ya. Jadi biar kita paham, tidak semua orang yang datang Namburu itu atau opung itu harus jadi perubat kita. Enggak ya, ada dua item tadi sudah saya kasih tahu. Kita paham ke depan, kedatangan Namburu atau opung itu harus bisa menjaga kita, merubah nasib kita, bukan malah memporoti harta dan materi kita, malah kita jadi miskin. Itu nonsen, itu setan atau bego yang datang itu ya. Kalau membuat kita, memiskinkan kita, harta kita diporoti, itu bukan Namburu yang baik ataupun yang baik. Itu bukan utusan Tuhan yang Maha Kuasa, itu utusan setan. Ya, salam sehat dari saya siang ini, pesan moral dari saya buat kita semua agar paham bagaimana memahami kedatangan leluhur itu. Horas mejujua enjujua rahayu ulujati namaste om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.